Saudara-saudari yang terkasih, sebelum berdoa, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah menderita sengsara dan menyerahkan nyawanya bagi kita di kayu salib. Ia lakukan semuanya ini karena begitu besar rasa kasih dan sayangnya kepada kita. Untuk itu, kita akan melantunkan sebuah kidung pujian guna mengungkapkan rasa syukur kita dan kekaguman kita kepadanya. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih
setia, kau mulia, Bapa kau setia. Tuntunan berdoa hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasal 87, ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Sebuah Mazmur yang sangat indah, yang akan menolong kita untuk semakin mengenal Tuhan. Di tengah masa sulit seperti yang terjadi hari-hari ini, pengenalan kita akan Tuhan Yesus menjadi sangat penting. Seperti yang tertulis di kitab Daniel pasal 11 ayat 32 yang berkata demikian. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Tentu di hari-hari yang sulit seperti saat-saat ini, kita ingin menjadi kuat. Kita ingin menjadi mampu bertindak di tengah kesulitan kehidupan. Untuk itu tidak ada cara lain selain hari demi hari kita mengenal Tuhan Yesus dengan lebih mendalam lagi. Pertama, kita perlu mengenal Tuhan Yesus sebagai gunung batu atau gunung yang kudus bagi umatnya. Artinya, Tuhan Yesus dengan darahnya telah menebus kita umatnya dari dosa dan menguduskan kita. Inilah yang diutarakan di ayat yang pertama dari Mazmur 87 yang berbunyi demikian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan Yesus menjadi kekudusan. Tuhan Yesus menjadi kebenaran kita selaku umat Tuhan. Pengudusan ini mendatangkan perkenanan Tuhan untuk menolong kita di dalam mengatasi pergumulan kehidupan kita. Termasuk membangun kembali atau memulihkan kembali kehidupan kita yang sudah sangat terdampak oleh wabah corona ini. Yang kedua, kita perlu mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang selalu merancangkan hal-hal yang baik bagi umatnya. Artinya Tuhan Yesus bekerja. Ia berkenan bekerja di dalam segala perkara di hidup kita sebagai umat Tuhan, semata-mata untuk mendatangkan kebaikannya. Bahkan ia berkuasa dan ia pun bersedia mengubah hal-hal yang buruk yang kita alami menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Begitu besar kasih sayang Tuhan bagi umatnya, sehingga tidak ada rancangan kecelakaan ataupun malapetaka di hati Tuhan yang ia rancangkan bagi umatnya. Termasuk kepada kita yang saat ini tengah berdoa. Dengan demikian kita yakin, kita menjadi percaya bahwa situasi yang sulit ini tidak akan menghancurkan hidup kita. Sebaliknya, kita menjadi percaya kita akan menerima kebaikan Tuhan walaupun di tengah badai hidup yang begitu hebat. Sungguh akan ada matahari yang terbit bagi kita setelah kita melalui malam yang begitu gelap gulita. Memang sepanjang malam ada tangisan, tetapi menjelang pagi pasti akan ada sorak-sorai. Hal inilah yang diungkapkan di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dari Mazmur 87 yang dinyatakan sebagai berikut. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Yang ketiga, kita perlu mengenal Tuhan Yesus yang menjadi sumber sukacita yang sejati bagi umatnya di tengah penderitaan yang berat.
Hal inilah yang diungkapkan di ayat yang ke-7 dari Mazmur yang ke-87 yang berkata demikian. Orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalammu. Akibatnya, karena Tuhan Yesus menjadi sumber sukacita yang sejati bagi kita, maka kita sebagai umat Tuhan pasti sanggup menanggung segala penderitaan, menanggung segala beban hidup, sampai Tuhan memberikan kelepasan kepada kita sebagai umatnya. Sukacita inilah yang memampukan kita untuk tetap kuat, yang memampukan kita untuk tetap menabur dalam kebaikan, tetap melayani Tuhan, dan tetap melayani sesama. Ini yang memampukan kita untuk tetap tekun di dalam pekerjaan kita, tetap berupaya di tengah-tengah kesulitan kehidupan kita. Walaupun mungkin kita melakukannya dengan cucuran air mata, tetapi kita yakin pasti suatu hari kelak kita akan menuai hasil dari kita menabur, dari hasil kita tetap tekun melayani, tetap tekun bekerja keras, tetap tekun dalam segala upaya kita, dan kita bisa menuai dengan sorak-sorai. Dengan menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah gunung yang kudus bagi umatnya, dengan menyadari bahwa Tuhan Yesus selalu merancangkan hal yang baik bagi umatnya, dengan menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah sumber sukacita yang sejati bagi umatnya, mari kita datang menghadap Tuhan di dalam doa kita dengan meyakini bahwa kita akan semakin mengenal Tuhan, dan pengenalan kita akan Tuhan Yesus akan memampukan kita menjadi kuat di dalam menghadapi badai kehidupan, memampukan kita untuk bisa bertindak dengan tepat, dengan benar di dalam mengatasi badai kehidupan. Mazmur 87, ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Demikianlah perkataan daripada firman Tuhan. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Selah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistea, Tirus, dan Ethiopia ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa, ini dilahirkan di sana. Selah. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalammu. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita sekali lagi melantunkan sebuah lagu pujian untuk mengagungkan dan untuk menyembah Tuhan Yesus. Jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Allahku. Ku rindu
senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mazmur 87 ayat yang pertama, Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau menjadi gunung yang kudus bagi umat-Mu. Darah-Mu telah mentahirkan kami dari dosa, telah menguduskan kami. Engkaulah yang menjadi kebenaran kami. Dengan demikian kami beroleh perkenanan-Mu sehingga kami menjadi layak untuk menerima pertolongan-Mu, menerima pemeliharaan-Mu, menerima perlindungan-Mu. Terlebih lagi Engkau Tuhan Yesus pasti berkenan membangun kembali hidup kami yang sudah sangat terdampak oleh wabah ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup dan Engkau berkenan memulihkan hidup kami ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, pulihkan rumah tangga kami, pulihkan keuangan kami, pulihkan pekerjaan dan usaha kami ya Tuhan. Pulihkan studi kami ya Tuhan. Pulihkan dan sembuhkan tubuh kami. Demi kekudusan dan kebenaran-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami, bangunkanlah kembali segenap kehidupan kami, ya Tuhan Yesus yang baik. Saudara-saudari, serahkan dan percayakan hidup Anda masing-masing
kepada tangan Tuhan yang menjadi kebenaran bagi hidup kita, kepada Tuhan yang sudah mentahirkan kita dari dosa kita. Serahkan dan percayakan pula rumah tangga Anda, keuangan Anda, pekerjaan, studi Anda jika Anda masih berstudi, dan kesehatan Anda kepada Tuhan Yesus yang berkuasa memulihkan dan membuat hidup Anda menjadi kokoh di dalam dirinya sendiri. Silakan saudara-saudari berdoa secara pribadi. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau, Tuhan, menjaga hatiku. Ku perlu Kau, Tuhan, di hidupku.
hatiku. Ku perlu Kau, Tuhan, di hidupku. Hanya Engkau, Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau, Tuhan, yang ku perlu. Mazmur 87 ayat yang kedua dan ketiga. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Ya Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur karena Engkau mengasihi kami umat-Mu dengan kasih yang kekal. Hingga Engkau menyerahkan nyawa-Mu di kayu salib bagi kami. Dalam kasih-Mu yang kekal itu Engkau berlaku setia. Dan tidak pernah meninggalkan kami seperti yatim piatu. Engkau senantiasa berjalan bersama kami. Untuk melindungi kami. Untuk memelihara hidup kami. Untuk menunjukkan jalan-jalan yang tepat dan benar agar kami lalui. Karena Engkau tahu betapa terbatasnya kemampuan dan hikmat kami. Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memperkatakan hal-hal yang mulia mengenai kami selaku umat-Mu. Itu menunjukkan tidak ada niatan ataupun rancangan yang jahat padamu terhadap kami umat-Mu. Sebaliknya kami percaya Engkau berkenan untuk turut bekerja di dalam segala perkara di hidup kami. Untuk mendatangkan kebaikan-Mu di hidup kami. Itu sebabnya hati kami tenang, hati kami teduh, walaupun dunia di sekitar kami goncang. Karena kami percaya, kami akan tetap melihat kebaikan-Mu di tengah badai hidup yang besar ini ya Tuhan Yesus. Saudara-saudari, serahkan segala kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan Anda masing-masing kepada Tuhan Yesus yang berkenan dan berkuasa untuk mendatangkan kebaikannya bagi kita semua dan yang berkenan memelihara hidup kita semua. Silakan berdoa secara pribadi.
mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Mazmur 87 ayat yang keempat. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku, bahkan Filistea, Tirus, dan Ethiopia. Ini dilahirkan di sana. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap suku bangsa yang saat ini tengah tergoncang akibat wabah ini dapat melihat betapa kerajaan-Mu menjadi satu-satunya yang tak tergoncangkan. Sehingga suku demi suku dari bangsa-bangsa menjadi percaya kepadamu, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa melalui iman kami kepadamu, kami telah masuk dan tinggal di dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan itu. Semua ini karena anugerah-Mu yang besar, ya Tuhan. Hidup kami menjadi tidak tergoncangkan. Kami terpelihara, kami terlindungi dengan sempurna di dalam kerajaan-Mu. Kami percaya rumah tangga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, segala sesuatu di hidup kami pun terjaga, terpelihara dari segala kegoncangan, ketidakpastian, dan keputusasaan yang tengah melanda dunia di sekitar kami. Ya Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur dan memuji-muji Engkau karena betapa sempurnanya perlindungan-Mu, betapa sempurnanya pembelaan-Mu dan penyertaan-Mu bagi setiap umat-Mu. Saudara-saudari, berdoalah, meminta Tuhan Yesus yang empunya kerajaan yang tak tergoncangkan itu untuk melindungi hidup Anda dari segala macam bentuk bahaya. Melindungi pula rumah tangga Anda, keuangan Anda, pekerjaan ataupun usaha, ataupun studi Anda jika Anda masih bersekolah atau berkuliah. Dan juga atas kesehatan Anda dari segala macam bentuk bahaya. Silakan berdoa secara pribadi.
hanya Engkau, Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mazmur 87 ayat yang kelima. Tetapi tentang Sion dikatakan seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kepadamu yang telah melahirkan kami kembali oleh iman kami kepadamu menjadi ciptaan yang baru di dalam dirimu sendiri. Kami percaya bahwa di dalam Engkau Tuhan Yesus, kami bukan lagi manusia yang berdosa, yang Engkau murkai. Sebaliknya, kami adalah orang-orang yang telah Engkau benarkan. Kami menjadi orang-orang yang telah Engkau berkati. Sebagai orang yang telah Engkau benarkan ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan kami tergeletak. Tetapi Engkau akan membangunkan kami kembali. Betapapun besar tekanan yang kami hadapi. Betapapun besar beban kehidupan yang kami tanggung. Sampai kami harus terjatuh. Tetapi kami percaya Engkau sanggup membangunkan kami kembali. Engkau sanggup menegakkan kami kembali. Bahkan mungkin iman kami yang tengah lemah seperti bulu yang terkulai. Tetapi kami percaya Engkau tidak akan pernah mematahkannya. Sebaliknya Engkau akan menegakkan iman kami kembali. Pengharapan kami yang mulai pudar bagaikan sumbu yang hampir padam.
kami percaya tidak akan pernah Engkau padamkan. Sebaliknya, kami percaya Engkau akan menyalakan kembali pengharapan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sungguh di dalam Engkau kami mampu berdiri tegak, menatap dan menyosong masa depan yang kami yakini penuh pengharapan di dalam Engkau. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Sungguh ada masa depan bagi setiap umat-Mu. Sungguh ada harapan bagi setiap umat-Mu. Saudara-saudari, silakan berdoa menyerahkan masa depan Anda kepada Tuhan Yesus yang berkuasa menjamin masa depan Anda. Masa depan rumah tangga Anda. Masa depan keluarga Anda, masa depan keuangan Anda, pekerjaan Anda, usaha Anda, studi Anda, semuanya dijamin oleh Tuhan Yesus. Silakan berdoa secara pribadi. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya
bagiku. Mazmur 87 ayat yang ke-6. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau menuntun setiap bangsa untuk datang kepada terang kasih-Mu. Mereka akan menerima anugerah keselamatan-Mu. Dan mereka akan memuji-muji Engkau. Dan Engkau menjadi Tuhan bagi segala bangsa. Tuhan Yesus, sama seperti Engkau menuntun bangsa-bangsa kepada keselamatan-Mu. Tuntun dan sertailah umat-Mu yang saat ini tengah berdoa. Di dalam melewati masa-masa yang sulit seperti yang tengah terjadi sekarang ini. Tuhan Yesus, tuntun dan bukakan jalan-jalan bagi umat-Mu Tuhan. Agar setiap kami selaku umat-Mu tetap dapat bekerja dengan baik. Jika ada di antara kami yang telah mengalami kehilangan pekerjaan, Tuhan tolong agar kami dapat bekerja kembali. Tuhan tolong agar usaha kami yang menurun dapat memberikan hasil kembali. Tuhan tolong supaya ada terobosan di dalam keuangan kami. Tuhan tolong agar rumah tangga dan pernikahan kami yang tengah tergoncang dapat pulih kembali ya Tuhan. Tuhan tolong agar setiap daripada kami tetap sehat, tetap terlindungi dari wabah ini. Tuhan Yesus, tanpa penyertaan-Mu, tanpa tuntunan-Mu, kami tidak mampu berbuat apa-apa karena kami terbatas. Hikmat kami terbatas ya Tuhan. Karena itu kami berdoa, Tuhan Yesus sertai dan tuntunlah umat-Mu. Saudara-saudari, mintalah Tuhan Yesus menuntun dan menyertai hidup Anda. Silakan berdoa secara pribadi. kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan.
hadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mazmur 87 ayat 7. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalam-Mu. Ya Tuhan Yesus, seperti Engkau menuntun umat-Mu bangsa Israel melewati padang gurun yang luas dan dahsyat itu. Tidak pernah Engkau sesaat pun melalaikan umat-Mu. Dengan setia Engkau memberikan mana setiap pagi. Engkau memberikan mereka makan daging. Engkau membelah bukit-bukit batu untuk memberi minum umat-Mu. Engkau menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api hingga umat-Mu tiba di tanah perjanjian-Mu, tanah yang penuh dengan kelimpahan. Itu sebabnya hati kami percaya kepadamu ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau tidak akan pernah sesaat pun melalaikan kami. Sebaliknya, apapun yang kami perlukan, kami percaya Engkau sediakan bagi kami. Tuhan Yesus, kami sungguh percaya Engkau pasti membawa kami keluar dari kesulitan kehidupan kami ini, keluar dari pandemi ini Tuhan. Kami percaya di depan kami terbentang masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sungguh di dalam Tuhan Yesus ada masa depan bagi kami. Sungguh ada pintu-pintu berkat yang terbuka. Sungguh ada jalan keluar untuk setiap pergumulan kami. Oh Tuhan Yesus, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Sungguh hati kami penuh dengan puji-pujian akan Engkau. Penuh dengan kegirangan, penuh dengan sukacita. Karena kami percaya akan kesetiaan-Mu. Kami percaya kasih setia-Mu tetap untuk selama-lamanya. Di dalam kasih setia-Mu yang kekal itu, Engkau memelihara, Engkau menolong umat-Mu. Saudara-saudari, berdoalah. Meminta Tuhan Yesus yang setia dan berkuasa itu untuk menolong dan memberkati Anda. Baik rumah tangga Anda, keuangan, pekerjaan, studi, kesehatan, dan kebutuhan-kebutuhan Anda. Doakan pula untuk setiap orang yang ingin Anda doakan di dalam doa syafaat pribadi Anda. Silakan berdoa secara pribadi.
percaya firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang besar, yang kuasanya tidak terbatas. Engkau begitu mengasihi setiap umat-Mu yang saat ini tengah berdoa kepada-Mu, ya Tuhan. Kami percaya karena kasih setia-Mu dan kasih sayang-Mu yang besar, Engkau menyendengkan telinga-Mu untuk mendengarkan seruan doa kami. Dan kami percaya dengan kuasa-Mu, Engkau sanggup memberikan jawaban bagi doa-doa kami. Bahkan jauh melebihi dari apa yang kami doakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami harapkan, ya Tuhan. Karena besar kuasa-Mu, Tuhan. Ajari kami, Tuhan, memiliki ketekunan dan kesabaran di dalam menantikan jawaban doa-Mu menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Ajari kami berserah penuh dan tetap percaya kepada-Mu, ya Tuhan. Ajari kami menanti-nantikan waktu-Mu yang indah itu, ya Tuhan. Ajari kami mempercayai cara-Mu yang ajaib di dalam menolong kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga membawa bangsa dan negara kami ke hadapan-Mu saat ini, Tuhan. Kami meminta belas kasihan-Mu, Tuhan, untuk bangsa kami ini, Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kelepasan bagi bangsa kami dari pandemi ini, Tuhan. Tuhan, tolong setiap bangsa kami, Tuhan, memiliki kedisiplinan, Tuhan, di dalam menerapkan protokol kesehatan, Tuhan. Kami meminta belas kasihan-Mu, Tuhan, untuk perekonomian bangsa kami. Supaya kami tidak mengalami penurunan di dalam perekonomian kami. Sebaliknya oleh anugerah-Mu yang besar, Engkau membangkitkan perekonomian daripada bangsa kami, ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kemampuan bagi pemerintah kami, baik di pusat maupun di daerah, Tuhan. Untuk dapat menggiatkan kembali perekonomian bangsa kami, Tuhan. Untuk dapat menjaga bangsa kami dari pandemi ini, Tuhan. Supaya angka penderita yang positif COVID, Tuhan, semakin menurun, ya Tuhan. Kami berdoa bagi tenaga medis, Tuhan, yang bekerja di garis depan, Tuhan, di dalam menolong bangsa kami. Tuhan, kami berdoa meminta perlindungan-Mu bagi mereka. Jagai kesehatan mereka. Jagai para dokter ini, Tuhan. Jagai, Tuhan, tenaga-tenaga medis ini agar mereka tetap sehat, Tuhan. Dan mampu menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan baik, ya Tuhan.
Tuhan, kami berdoa bahwa akhir tahun ini ada pemilihan kepala daerah serentak Tuhan. Kami meminta kasih karunia-Mu agar Engkau membangkitkan bagi bangsa kami Tuhan. Pemimpin-pemimpin di daerah yang benar-benar hatinya untuk bangsa, hatinya untuk rakyat yang mereka pimpin. Seorang pemimpin yang benar-benar memiliki kemampuan dan hikmat untuk mensejahterakan rakyat di wilayah di mana mereka menjadi seorang pemimpin. Yang hatinya tidak mengejar-ngejar kekuasaan ataupun ambisi politik. Yang hatinya tidak mengejar-ngejar kekayaan, tetapi dengan tulus melayani rakyat yang dipercayakan kepada mereka untuk mereka pimpin ya Tuhan. Tuhan, kami membawa juga Kabupaten Bekasi ke dalam tangan-Mu. Kami meminta anugerah-Mu Tuhan supaya penyebaran COVID di antara para pekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan, industri Tuhan, di daerah Kabupaten Bekasi dan Kerawang Tuhan, dapat dicegah Tuhan. Supaya setiap industri Tuhan yang ada di Kabupaten Bekasi, benar-benar Engkau lindungi Tuhan dari penyebaran COVID ini Tuhan. Kau memberkati setiap industri-industri yang ada supaya tetap berjalan dengan baik ya Tuhan. Bapa, kami minta anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa kami serahkan kabupaten di mana kami tinggal ke dalam tangan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, baik yang saat ini tengah berdoa maupun yang berada di tempat yang lain yang tidak mengikuti doa ini Tuhan. Kami bawa jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Jika ada yang sakit Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan berikan perlindungan-Mu Tuhan, supaya tidak ada satupun daripada kami jemaat-Mu Tuhan yang terinfeksi Tuhan oleh COVID ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha yang dikerjakan oleh jemaat-Mu Tuhan, supaya berjalan dengan baik dan mengalami keberhasilan. Tuhan berkati rumah tangga demi rumah tangga, pernikahan demi pernikahan Tuhan, supaya kuat, solid di dalam Engkau. Tuhan berkati setiap keuangan di dalam masing-masing rumah tangga, supaya Tuhan tetap memberkati, tetap mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, lindungi anak-anak kami yang bersekolah. Tuhan, berkati pendidikan anak-anak kami yang dilakukan secara daring Tuhan. Supaya pendidikan anak-anak kami tetap bisa maksimal ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Kami berdoa Tuhan, di tengah kegelapan seperti ini Tuhan, jadikan jemaat-Mu, jadikan gereja-Mu Tuhan, menjadi terang yang menyinarkan terang kasih-Mu Tuhan. Menjadi garam di tengah kehambaran ya Tuhan. Supaya orang-orang di sekitar kami ini Tuhan, dapat merasakan terang kasih-Mu. Dapat merasakan Tuhan pertolongan dan kebaikan-Mu. Sehingga pada akhirnya orang-orang di sekitar kami, dunia di sekitar kami dapat melihat keselamatan di dalam Engkau. Dan mereka menjadi percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapa yang adalah Tuhan semesta alam, mengarahkan wajahnya kepada Anda sekalian, menyinarkan kemuliaannya kepada Anda sekalian, memberkati apa yang kalian kerjakan menjadi berhasil. Bapa melimpahi kalian dengan anugerahnya dengan berlimpah-limpah yang memampukan kita semua saudara-saudari yang terkasih untuk tetap bertahan di tengah-tengah kesulitan hidup dan berkemenangan. Supaya di dalam Dia kita sanggup melakukan segala perkara. Supaya di dalam Dia kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dan Roh-Nya yang kudus memberkati saudara-saudari kita semua dengan penghiburannya, dengan pertolongannya. Dia adalah roh kebenaran yang akan menuntun setiap daripada kita hidup di dalam kebenaran Kristus.
Dia adalah roh kebenaran yang akan menuntun kita untuk berjalan di jalan-jalannya yang benar. Diberkatilah saudara-saudari sekalian. Diberkatilah kita semua yang berdoa pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang olehnya kita peroleh keselamatan. Diberkatilah Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin.